Oke, Delila, selamat datang. Silakan duduk ya. Ya, makasih Pak Ceng. Baik, Delila, gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Baik, syukurlah. Baik ya. Jadi apa nih yang membuat Delila sekarang ini mau datang ke sesi konseling hari ini? Saya merasa pikiran saya kacau balau hari ini. Oke, kalau saya boleh tahu, apa yang mengganggu pikiran Delila? Yang mengganggu pikiran saya itu masalah keluarga sama nilai akademik. Kamu merasa ada tekanan dari semua sisi ya? Iya, terutama dari orang tua. Iya. Seberapa besar kira-kira tekanan itu yang sekarang itu kamu rasakan? Dari skala ya, skala 1 sampai 10, kira-kira berapa? Mungkin 9. 9. Iya. Wah, itu tinggi sekali ya, Delila. Apa yang paling membuatmu tertekan dari ekspektasi orang tua? Yang membuat saya tertekan itu mereka selalu pengen saya melakukan sesuatu yang nilainya nilai saya agar nilai saya bisa lebih bagus lagi gitu. Baik. Apakah kamu sempat mencoba bicara soal perasaanmu itu ke orang tua? Enggak. Saya masih merasa takut untuk berbicara. Delila masih takut ya? Iya. Kamu merasa tidak punya ruang untuk didengar? Kira-kira seperti itu kali ya? Iya, saya merasa nggak cukup baik untuk bisa menyampaikan itu. Baik. Di sekolah bagaimana hubunganmu dengan guru, dengan teman? Itu gimana? Di sekolah itu biasa saja, tapi saya juga merasa bersalah kalau gagal. Jadi kamu berada dalam ini ya, dalam siklus yang kamu merasa gagal dan bersalah gitu ya? Iya, benar sekali. Oke. Oke Delila, dari yang kamu sampaikan tadi, sepertinya kamu merasa terjebak ya? Merasa terjebak antara harapan orang tua dan kondisi dirimu sendiri. Benar ya? Iya, benar Pak. Oke. Kalau kamu boleh memilih, apa yang paling ingin kamu ubah di situasi ini? Kalau itu saya ingin bisa jujur sama orang tua tanpa dimarahi sama mereka. Baik. Jadi keinginan utamamu itu adalah komunikasi ya, komunikasi yang sehat dengan mereka gitu ya, dengan orang tua gitu ya. Iya, tapi saya merasa nggak tahu caranya komunikasi. Baik, ini nanti kita bisa bahas ya, bisa bahas nanti. Tapi sebelumnya, menurutku penyebab utama stres kamu ini apa? Nilai saya yang turun dari dan takut dengan bersalah. Kamu takut ya berarti buat orang sewa gitu ya? Iya. Apakah kamu masih sempat istirahat atau punya waktu untuk dirimu sendiri? Kalau untuk itu jarang. Ya. Iya. Kalau kamu tidak di bawah tekanan, seperti apa? Seperti apa kamu membayangkan dirimu, kehidupanmu? Lebih santai, belajar, dan karena saya mau bukan karena buat diri saya takut, tapi bisa berani lagi. Baik, itu hal yang baik ya, Alhamdulillah. Hal yang baik, hal yang sehat gitu. Kamu mau belajar karena motivasi dari dirimu sendiri gitu. Iya, tapi susah untuk saya mencapainya. Ya gak apa-apa, nanti kita akan cari solusinya, cari jalannya bersama-sama ya. Apakah
kamu siap untuk mencoba beberapa pendekatan agar bisa mengelola tekanan dalam dirimu. Ya, saya siap. Baik. Bagus ya, Lila. Nanti kita akan mulai dengan pendekatan yang sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan kamu. Seperti itu. Iya. Baik ya, Delila, nanti kita akan kombinasikan beberapa teknik agar kamu bisa lebih tenang dan lebih percaya sama dirimu sendiri. Iya, baik Pak, saya siap. Baik, sekarang Delila coba pejamkan mata sebentar. Tarik nafas ya, dalam-dalam. Kita akan latihan relaksasi terlebih dahulu. Sekarang tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas kembali. Keluarkan. Tarik nafas. Bayangkan kamu di tempat tenang. Apa yang kamu lihat? Jangan lupa nafas yang dikeluarkan juga. Tetap relax. Oke. Sekarang saya mau tanya. Bayangkan ya, kamu ada di tempat yang tenang. Apa kira-kira yang kamu lihat? Saya merasa ada di suatu pantai. Kamu suka pantai ya? Iya. Fokus pada semua ombak, tarik dan hembuskan napas. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya lebih merasa tenang. Sekarang mari kita bahas pikiran otomatis ya. Kita bahas pikiran otomatis kamu. Ketika nilai kamu jelek, kamu biasanya berpikir apa? Saya merasa bodoh dan gagal. Apakah itu benar-benar fakta atau penilaian dari rasa takut? Kayaknya kayak lebih rasa takut aja. Kita bisa ubah pikiran kamu untuk menjadi saya sedang belajar dan terus berkembang. Nah, gimana menurutmu? Iya, itu lebih masuk akal sih. Baik, Dila, sekarang coba kamu sebutkan tiga hal apa yang membuat kamu merasa berharga. Yang membuat saya merasa berharga itu yang pertama itu saya suka menggambar, saya suka membantu teman saya dan saya mempunyai empati. Empati ya. Hebat itu ya, Dila. Itu adalah kekuatanmu. Kita akan menggunakan itu untuk membangun kepercayaan dirimu. Terima kasih. Baik, untuk komunikasi kamu dengan orang tua, bagaimana kalau kita buat rencana bertahap? Misalnya mulai dari menulis surat. Iya, boleh dicoba aja. Oke. Nanti surat itu bisa jadi jembatan utama awal ya, jembatan awal kamu untuk komunikasi dengan orang tua. Nanti kita bahas bersama isi suratnya itu apa untuk minggu depan. Seperti itu ya. Iya Pak Cem, baik. Saya akan mencoba dari suatu. Baik, Derila, terima kasih ya. Terima kasih sudah berbagi banyak hal hari ini. Ya sama-sama. Saya sudah mulai merasa ringan. Kita sudah belajar teknik relaksasi, kemudian mengubah pikiran negatif menjadi positif dan merencanakan komunikasi sehat. Iya, itu semua sudah sangat membantu saya. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba relaksasi tadi dan menulis pikiran? Saya sudah merasa tenang dan saya
tahu bahwa saya tidak seburuk yang saya pikirkan. Itu perkembangan yang luar biasa ya Delila. Kamu mau belajar mengenali kekuatanmu dan ya semuanya lah yang ada dalam dirimu. Iya. Nanti saya akan terus mencoba untuk melatih. Apakah kamu bersedia melanjutkan konseling minggu depan? Delila? Iya, saya ingin melanjutkan. Untuk pertemuan selanjutnya, kamu bisa membawa surat yang ingin disampaikan ke orang tuamu ya. Iya, baik, nanti saya akan mencoba untuk menulisnya. Oke Delila, kira-kira ada nggak hal yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri hari ini? Iya, saya merasa bahwa saya ternyata mempunyai kekuatan yang saya lupa untuk melihatnya. Ya benar, itu yang luar biasa. Kamu sudah berada di jalur yang baik. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah mendengarkan saya hari ini, Pak Cen. Sama-sama. Semoga minggu ini lebih ringan lah ya. Dirimu lebih ringan gitu. Ya, amin. Baik, Delila, selamat. Delila, sampai ketemu ke sesi konseling selanjutnya ya. Jaga kesehatan ya. Iya, terima kasih Pak Cen atas bantuannya hari ini. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan dari saya yang kurang baik ke kamu ya. Iya, terima kasih Pak Cen. Oke, sekian ya. Langsung minta.